Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiara Yusril Larsati dengan NIM 336230015 dari kelas A Ketahanan Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Aisyah. Dimulai dari pertama yaitu tentang pentingnya ketahanan pangan. Di materi pertama ini kita akan membahas tentang definisi ketahanan pangan. Menurut UUD tahun 07 Menurut UUD nomor 7 tahun 2019 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. Selain terdapat di definisi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996, Undang-Undang Pangan juga ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kemudian ada syarat ketahanan pangan, yaitu pertama ada mandiri dan juga berdaulat. Mandiri ini adalah mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Kemudian ada yang namanya berdaulat. Berdaulat ini mampu menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak didikte oleh pihak manapun dan para pelaku usaha yang mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian di sini ada penyelenggaraan pangan, yaitu ada kedaulatan pangan dan juga kemandirian pangan. Kedaulatan pangan ini sendiri itu dapat menentukan kebijakan pangannya sendiri. Kemudian ada kemandirian pangan, yaitu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri atau negerinya sendiri. Kemudian ada ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Kemudian di sini ada sejarah kedaulatan pangan, dimulai di tahun 1970-an, yaitu food security. Kemudian berlanjut di 1992 yaitu kedaulatan pangan, yaitu pertemuan petani pada Kongres The National Union of Farmer and Livestock Owner. Terus lanjut di tahun 2006 yaitu kelompok La Via Campesina merumuskan kedaulatan pangan sebagai hak setiap bangsa untuk mempertahankan dari mengembangkan kemampuan. Kemudian di tahun 2012 ada FAO atau Food and Agriculture Organization berjanji akan membuka diskusi yang luas dan dinamis tentang partisipasi masyarakat sipil dan kaum akademis tentang kedaulatan pangan. Kemudian di tahun 2013 yaitu ada IFAD atau The International Fund of Agriculture Development, yaitu mengadakan konferensi internasional di Jakarta menghasilkan kesepakatan internasional kedaulatan pangan. Untuk materi kedua yaitu permasalahan ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Sehingga pemecahan masalah ketahanan pangan pun tidak dapat dilakukan secara parsial. Permasalahan pilar ketahanan pangan yaitu ada 4. Yang pertama ada produksi ketersediaan pangan, yang dimana ini ketidakcukupan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Lalu kemudian ada pemanfaatan pangan, yang dimana permasalahannya itu belum banyak pemanfaatan pangan. Terus yang ketiga ada keterjangkauan pangan, yaitu belum sepenuhnya pangan terjangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada stabilitas pangan, yaitu kurangnya stabilitas ketahanan pangan. Nah, peran negara dalam ketahanan pangan ini yaitu kepenuhan tanggung jawab pangan mempunyai makna bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan gizi seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian di sini ada aspek ketahanan pangan, yaitu ada aspek sosial, aspek budaya, aspek fisik dan dari lingkungan, aspek politik, aspek hukum, dan aspek ekonomi. Kemudian di sini ada posisi pangan dalam pembangunan nasional. Posisi pangan dalam pembangunan nasional itu antaranya kebutuhan dasar manusia, bagian dari budaya, kemudian SDM berkualitas, pilar pembangunan nasional, dan kemandirian pangan. Materi yang ketiga ada arah kebijakan ketahanan pangan. Implementasi arah kebijakan pangan perlu dukungan kebijakan lain, antaranya meningkatkan koordinasi dalam mengolah ketahanan pangan serta kerawanan pangan,
peningkatan penelitian, meningkatkan kelembagaan ketahanan pangan, dan meningkatkan kerjasama internasional. Terus kemudian kedua ada arah kebijakan pangan dan pertanian. Pertama itu ada ketersediaan pangan, yaitu kebijakan tahanan pangan, kesediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam. Kemudian ada keterjangkauan pangan, yaitu difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian ada pemanfaatan pangan, yaitu difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbagai sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian ada strategi menjaga ketahanan pangan yang pertama dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peningkatan ketersediaan strategis nasional, dan yang ketiga yaitu peningkatan keterjangkauan pemanfaatan pangan. Lalu yang ketiga ada contoh kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu mengatur undang-undang tentang pangan dan ketahanan pangan, kemudian menetapkan tarif impor, kemudian ada kehadiran program jaring pengaman pangan, akses pembiayaan untuk petani, dan juga adanya sistem cadangan pangan. Kemudian yang terakhir itu ada kebijakan Dinas Ketahanan dalam Provinsi Banten untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan pertama ketersediaan pangan, yaitu dengan pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati. Terus ada distribusi dan akses pangan, yang dimana meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan juga efisien. Yang terakhir yaitu konsumsi pangan dengan meningkatkan keanekaragaman konsumsi yang berbasis bahan baku pangan lokal. Lanjut yang keempat yaitu ada ketersediaan pangan. Definisi dari ketersediaan pangan ini sendiri adalah keberadaan fisik makanan di daerah yang menjadi perhatian melalui semua bentuk produksi dalam negeri, impor, komersial, dan juga bantuan makanan. Yang pertama yaitu ada faktor penentu ketersediaan pangan. Yang pertama itu ada produksi pangan, di mana produksi makanan di suatu daerah. Kemudian ada perdagangan, di mana makanan dibawa ke suatu daerah dengan mekanisme pasar, stok baik yang ada pada pedagang maupun yang menjadi cadangan pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada transfer, yaitu makanan yang disediakan oleh pemerintah atau dari suatu lembaga. Kemudian ada proses produksi pangan. Proses produksi pangan meliputi memproduksi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Proses produksi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu iklim, jenis dan kesuburan tanah, curah hujan, sistem irigasi, dan juga teknologi. Kemudian di sini ada impor pangan. Impor pangan adalah suatu sistem yang hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dan impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Kemudian di sini ada faktor produksi pangan. Dalam pelaksanaannya, produksi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan berdampak pada ketersediaan pangan seperti luas lahan, produktivitas, dan juga iklim. Kemudian di sini ada peran hutan sebagai ketahanan pangan, yaitu pertama sebagai penyedia makanan ternak, dan kemudian ada sebagai faktor kontribusi dalam ketahanan, khususnya dalam bidang peternakan. Yang kelima yaitu ada akses pangan. Akses pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi akses pangan, yaitu pertama ada faktor fisik, yaitu yang diproduksi pada daerah tertentu dapat didistribusikan secara merata ke kelompok masyarakat tertentu karena ketersediaan infrastruktur pasar, kemudahan akses, dan kejelasan fungsi pasar. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mendapatkan bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial, kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang secara global dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk, bantuan sosial, budaya dan kebiasaan makan, serta konflik sosial, keamanan, dan lainnya. Kemudian di sini ada permasalahan akses pangan, yaitu pertama ketimpangan PDRB antar wilayah provinsi. Kemudian ada kesenjangan ekonomi, dan ada letak geografis, pendapatan keluarga, kenaikan harga, dan terakhir perilaku konsumsi. Kemudian ada upaya dalam meningkatkan akses pangan, yaitu pertama dengan pengembangan atau pembangunan sarana prasarana. Kemudian ada sarana transportasi yang memadai dengan yang akan mendukung kelancaran arus barang jasa. Kemudian ada transformasi dan akselerasi. Terus kemudian ada setiap pulau harus mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Kemudian pengembangan usaha mikro, stabilisasi harga pangan, kemudian ada neraca ketersediaan pangan, dan juga terakhir bantuan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah.
Kemudian yang keenam yaitu pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan adalah pangan aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi sehari-hari. Ketersediaan dan akses ke makanan saja tidak cukup. Setiap orang harus terjamin untuk mendapatkan makanan yang aman dan juga bergizi. Makanan yang dikonsumsi harus cukup energi untuk memungkinkan konsumen melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kemudian di sini ada pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengolah bahan pangan guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan. Kemudian di sini ada tujuan pengolahan pangan. Yang pertama yaitu pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan, misalnya dalam pengalengan. Kemudian menjadi produk yang diinginkan, misalnya dalam pemanggangan atau direbus atau dikukus. Kemudian ada mempersiapkan bahan-bahan agar siap dihidangkan. Kemudian di sini ada keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 pencemaran, yaitu pencemaran fisik, biologis, kimia, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 7 yaitu adalah aspek ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan ini yaitu untuk yang pertama ada aspek ekonomi, yang dimana aspek ekonomi ini dilihat dari segi keterjangkauan, artinya bahwa pangan bergizi, beragam, dan aman yang tersedia di pasar dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga ketahanan dapat terwujud. Kemudian di sini ada aspek teknologi yaitu manfaat dan perkembangan ilmu teknologi terkini dapat memperkuat pilar ketahanan pangan. Kemudian ada aspek politik, aspek hukum, sosial budaya, lingkungan, juga fisik. Terus di sini ada penerapan ilmu dan juga teknologi. Yang pertama ada stres biotik, yaitu dengan tanaman tahan penyakit dan juga serangga. Terus ada alat pengolahan lahan. Terus kemudian ada pembasmi serangga dan juga herbisida dan juga pestisida. Terus kemudian ada stres abiotik, yaitu dengan teknologi tanaman toleran garam, tanaman tahan berbahan iklim. Dan yang ketiga ada peningkatan produktivitas tanaman, yaitu dengan kultur jaringan dan mikropropagasi, breeding dengan marker, rekayasa genetika. Kemudian ada pertanian di lingkungan kota, yaitu dengan pertanian indoor, pertanian vertikal, aquaponik, dan juga greenhouse. Terus kemudian ada kehilangan pasca panen dengan nanoteknologi, varietas genetik yang ditingkatkan, teknologi pengeringan, pengemasan inovatif, dan juga teknologi pengeringan padi. Terus ada panen dan juga pengolahan dengan teknologi pemangkas tanaman dengan motor, inovasi teknologi pengolahan pertanian kekini. Kemudian kekurangan pangan bernutrisi itu dengan cara tanaman pokok bergizi tinggi, singkong, jagung diperkaya vitamin, ubi jala, dan kuning. Kemudian ada kekurangan informasi tentang asupan sehat dengan diseminasi informasi gizi melalui media informasi. Kemudian ketidakmampuan kapan dan bagaimana cara bertani itu dengan menggunakan teknologi perkiraan cuaca, sensor inframerah untuk deteksi stres tanaman, dan pencitraan hiperspektral berdasarkan drone dan satelit. Kemudian terakhir ada kekurangan mekanisme keuangan untuk kepastian pendapat, yaitu dengan asuransi berdasarkan indeks atau tanaman dan juga ternak.